Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita dengan mengkaji seputar nasihat-nasihat bagi para penuntut ilmu. Ya, nasihat-nasihat bagi para penuntut ilmu. Dan alhamdulillah, di kesempatan yang lalu kita telah mengambil beberapa nasihat terkait dengan hal ini. Yang pertama, bahwasanya hendaknya seorang penuntut ilmu itu dia selalu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pondasi dari seluruh amalan. Ya, pondasi dari seluruh ibadah, yaitu keikhlasan. Hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu bersabar di dalam menuntut ilmu. Ya, karena tentunya di dalam menuntut ilmu itu banyak rintangan. Maka seorang dibutuhkan untuk bersabar, sabar di dalam proses belajar, sabar di dalam menulis, menelaah, membaca, mendengarkan, demikian juga mudzakarah atau mengulang-ulang ilmu. Semua ini butuh kesabaran. Kemudian di antara nasihat bagi penuntut ilmu adalah hendaknya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketakwaan ini merupakan sebab sehingga seorang akan mendapatkan atau meraih ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian. Jadi kalau seorang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengajarinya. Allah akan memberikan taufik untuk memahami apa yang dia pelajari. Kemudian yang kelima dari nasihat bagi para penuntut ilmu adalah hendaknya dia tawadu, merendah hati dan tidak takabur, tidak menyombongkan diri. Ya, ini diantara perkara yang hendaknya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Semakin dia berilmu, maka hendaknya dia semakin tawadu. Mujahid rahimahullahu taala berkata, la yanalul ilma mustahin wala mustakbir wala mutakabbir. Ya, orang yang pemalu dan juga menyombongkan diri
itu tidak akan meraih ilmu. Jadi pemalu dan orang yang menyombongkan diri itu tidak akan meraih ilmu. Kemudian yang berikutnya yang telah kita ambil, yang keenam, yaitu selalu berterima kasih kepada para ulama. Ya, mensyukuri para ulama. Ya, yang mana dari mereka lah kita atau seorang penuntut ilmu mengambil faidah. Ya, mengambil faidah, mengambil pelajaran. Ya, dialah yang mengajari kita. Maka hendaknya kita senantiasa berterima kasih atau bersyukur kepada mereka, mendoakan kebaikan dan juga mendoakan rahmat bagi mereka. Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka sebagaimana kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita, maka kita juga hendaknya banyak berterima kasih kepada para guru kita. Tentunya setelah berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi pemahaman kepada kita, dan guru kita itu merupakan sebab sehingga kita bisa memahami. Dialah yang mengajari kita, dialah yang membimbing kita, mengarahkan kita. Nah, kemudian yang berikutnya dari nasihat bagi seorang penuntut ilmu adalah al-bu'du an ahlil bid'ah wa kutubihim wa ulama'is su'i wa kutubihim, yaitu menjauhi pelaku bid'ah dan juga menjauhi kitab-kitab mereka. Demikian juga menjauhi para ulama yang buruk serta kitab-kitab atau buku-buku mereka. Ini nasihat yang sangat indah dari Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, bahwasanya seorang hendaknya menjauhi pelaku bid'ah. Ya, demikian juga kitab-kitab mereka, buku-buku mereka. Tidak boleh seorang duduk bermajelis dengan pelaku bid'ah. Demikian juga tidak boleh membaca buku-buku mereka. Ya, kenapa? Karena bid'ah itu tidak ada kecuali hanya kesesatan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Jadi tidak ada yang mengandung kebaikan kalau itu terkait dengan agama. Ya, dan pelaku bid'ah itu hanya menyeru kepada kesesatan. Walaupun mungkin awalnya kelihatannya dia menyeru kepada kebaikan. Ya, karena memang demikianlah seorang atau orang yang sesat itu tidak mungkin akan langsung memberikan ya kesesatannya, tidak akan langsung memberikan racunnya. Ya, tapi mungkin dia akan memberikan yang manis-manis terlebih dahulu. Setelah itu baru diberikan ya racunnya. Maka demikianlah seorang itu hendaknya berhati-hati dari para pelaku bid'ah. Demikian juga buku-buku mereka. Karena biasanya buku-buku ahlul bid'ah itu menarik dibaca. Ya, karena dihiasi oleh syaitan. Ya, dengan gaya bahasanya yang menarik. Ya, demikian juga misalnya retorikanya yang menarik. Ya, sehingga bisa menghipnotis. Ya, bisa menghipnotis seseorang. Demikian juga ulama-ulama ulama-ulama buruk. Ya,
dai-dai yang mengajak kepada kesesatan, dai-dai yang mengajak kepada keburukan. Lianna Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wattabi' sabila man anaba ilai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku, orang-orang yang senantiasa bertaubat kepadaku. Ya, di surah Luqman ayat 15. Maka kita diperintah untuk mengikuti orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pelaku maksiat, ya, pelaku maksiat, kesyirikan, keburukan, ya, termasuk bid'ah, maka tidak boleh diikuti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan. Yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah munafik, ya, orang-orang munafik yang pandai bersilat lidah, ya, yang bagus retorikanya, ya. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama-ulama yang mengajak kepada keburukan, ya, para pelaku bid'ah, para pelaku bid'ah. Dan para pelaku bid'ah ini hakikatnya menghalangi seorang dari, ya, kebenaran, menghalangi seorang dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini nasihat yang sangat indah, bahwasanya hendaknya seorang itu menjauhi pelaku bid'ah, tidak mengambil ilmu dari mereka. Jangan kita berprinsip ambil baiknya, tinggalkan buruknya, ya, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Dari mana kita mengetahui kalau ini baik, ya, atau ini buruk, sementara kita tidak memiliki ilmu. Nah, kemudian yang kedelapan dari nasihat Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala untuk penuntut ilmu adalah al-hirsu ala mujalasatis salihin wa ahlil fadl, yaitu bersemangat untuk duduk atau berkawan, ya, berteman dengan orang-orang saleh dan orang-orang yang memiliki keutamaan, ya. Seorang penuntut ilmu itu hendaknya dia bersemangat, ya, untuk duduk dengan orang-orang saleh, orang-orang yang baik agamanya, baik akidahnya, baik akhlaknya, ya, etikanya atau, ya, sikapnya, dan tidak melakukan hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang haram, demikian juga hal-hal yang dimakruhkan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan sabarkanlah dirimu wahai Muhammad, bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya, menyeru Rabbnya, ya, di waktu pagi dan di waktu petang. Yuriduna wajhah, karena mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan janganlah kedua matamu berpaling, ya,
Janganlah engkau berpaling dari mereka, ya, dari orang-orang yang senantiasa ya beribadah kepada Allah, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari maupun di sore hari. Jangan engkau palingkan ya pandanganmu dari mereka. Turidu zinatal hayati dunya, karena engkau menginginkan atau mengharapkan perhiasan dunia. Ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan engkau mengikuti orang-orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat, ya, dari mengingat kami. Wattaba hawahu wa kana amruhu furuta, dan senantiasa mengikuti hawa nafsunya, ya, mengikuti hawa nafsunya dan kondisinya melampaui batas. Maka di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, Allah ingatkan kepada nabinya, demikian juga kepada, ya, tentunya para pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memilih teman yang baik, walaupun dia miskin, walaupun dia fakir, ya. Tapi kalau ia adalah orang yang saleh, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita selalu, ya, berteman dengannya, bersabar, ya, di dalam, ya, berteman dengannya, ya. Jangan sampai kita berpaling darinya hanya karena menginginkan perkara dunia. Walaupun berteman dengan orang-orang fakir misalnya, orang-orang miskin, namun dia saleh, ya, itu kita tidak akan mendapatkan, ya, keuntungan dunia. Ya, tidak bisa kita dapatkan, ya, harta, ya, kedudukan atau yang lainnya, tapi, ya, kebaikan yang lebih besar yang akan kita dapatkan, ya, berupa kebaikan agama, ya, kebaikan negeri akhirat. Maka hendaknya seorang bersabar, ya, di dalam perkara tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani ba'da idh ja'ani 'anil dzikr, atau laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula, ya, di surah Al-Furqan ayat, ya, 27 sampai 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita terkait dengan penyesalan orang-orang yang salah di dalam memilih teman. Ya. Karena itu ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa hendaknya seorang itu senantiasa selektif di dalam memilih teman. Karena orang yang salah di dalam memilih teman itu pasti akan menyesal di hari kemudian. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim itu menggigit kedua tangannya, ya, karena saking menyesalnya. Biasanya kalau orang menyesal itu dia gigit jari, tapi ini karena saking menyesalnya sehingga dia menggigit kedua tangannya, ya, menggigit kedua tangannya. Nah, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, dia menggigit kedua tangannya sambil berkata, duhai sekiranya dulu saya mengambil jalan bersama dengan Rasul, ya, maksudnya di dunia, ya, dia menyesali seandainya dia mengikuti jalannya Rasul, ya, tapi ternyata waktu di dunia dia tersesat, tidak mau mengikuti jalannya Rasul, bahkan menentang jalannya Rasul. Dia ikut bersama dengan orang-orang yang menentang
ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai celaka aku, sekiranya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Nah, ini menyesal. Ya, kenapa? Karena dia mengambil si fulan sebagai teman akrabnya yang menyesatkan dia, yang melalaikan dia, yang menghabiskan waktunya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran, dari peringatan Al-Quran. Ba'da idh ja'ani, setelah Al-Quran itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan sungguh syaitan itu sangat pengkhianat terhadap manusia. Ya, maka ini ya seorang hendaknya ya berusaha untuk memilih teman-teman yang baik, dan memilih teman yang baik ya atau berteman dengan orang yang baik itu manfaatnya sangat besar. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, mathalul jalisis salih wa jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul misk imma ayyukhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Iya, penjual minyak wangi itu ada 3 kemungkinan dan semuanya baik. Yang pertama, mungkin engkau akan atau dia akan menawarimu. Ya, dia akan menawarimu. Atau yang kedua, engkau akan membeli darinya. Atau yang ketiga, engkau akan mendapatkan bau yang wangi dari ya penjual tersebut. Ya. Dan penjual minyak wangi itu selalu memanggil kita dekat-dekat. Ya, ayo sini dekat-dekat, ini ada minyak wangi. Coba rasakan aromanya. Ya. Wa nafikhul kir, sementara pandai besi, imma ayyuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Ya, adapun pandai besi boleh jadi dia akan membakar pakaianmu, atau engkau akan merasakan bau yang tidak sedap. Ya, makanya pandai besi itu selalu mengatakan jauh-jauh. Ya, jangan dekat-dekat. Ya, kenapa? Karena bahaya. Maka demikianlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, orang yang senantiasa berkawan dengan kawan-kawan yang baik, ya, teman-teman yang baik, maka dia akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Ya, sementara berkawan dengan kawan-kawan yang buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu tergantung dengan amalan atau agama temannya. Ya. Kalau seorang berteman dengan orang yang selalu ke masjid, maka dia juga akan terpengaruh. Ya, akan ikut ke masjid. Kalau dia berteman dengan orang yang selalu menghadiri majelis ilmu, maka insya Allah dia juga akan terpengaruh, karena akan diajak untuk menghadiri majelis ilmu. Tapi kalau seorang itu berteman dengan pelaku maksiat, ya, maka cepat atau lambat dia akan mendapatkan pengaruh maksiat tersebut. Berteman dengan peminum khamar misalnya, mungkin awalnya dia cuma lihat-lihat, ya, tapi setelah itu dia akan mencobanya. Demikian juga misalnya berteman dengan perokok, ya, yang mana rokok ini adalah perkara yang diharamkan di dalam syariat kita, ya, perkara yang
diharamkan di dalam syariat kita dengan berbagai mudarat, dengan berbagai bahaya ya dari rokok tersebut. Maka ketika seorang berteman dengan perokok, ya mungkin awalnya dia cuma ikut-ikut, dia lihat-lihat, ya, tapi lama kelamaan ditawari, akhirnya dia juga mencoba. Ketika dia coba, akhirnya kecanduan, ya, sehingga sulit dia tinggalkan rokok tersebut, ya. Maka ya hendaknya seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan dia memilih atau bergaul ya dengan orang-orang yang rusak, orang-orang yang fasik. Kemudian yang kesembilan dari nasihat beliau kepada para penuntut ilmu yaitu al-muhafazatu ala al-waqti was-sihhah. Ya, hendaknya menjaga waktu dan kesehatan. Menjaga waktu dan kesehatan. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai darinya, ya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Ini dua nikmat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Ya, nanti seorang datang lawannya, baru dia sadar. Nanti dia sakit, baru dia sadari betapa besarnya nikmat kesehatan. Atau nanti dia sibuk, ya, baru dia sadari betapa besarnya nikmat waktu luang. Oleh karena itu hendaknya seorang senantiasa memanfaatkan dua hal ini, kesehatan, ya, dia memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, ya. Karena itu kita senantiasa memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesehatan, diberi umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan kita manfaatkan bulan tersebut ya untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah, melakukan amalan-amalan saleh yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang penuntut ilmu hendaknya dia selalu menjaga waktunya. Ya, tidak membuang-buang waktunya pada perkara yang tidak bermanfaat. Ya, perkara yang tidak bermanfaat, apalagi perkara yang ya mengandung dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang berikutnya yang ke-10 adalah al-ihtimamu bil lughatil arabiyyah, yaitu perhatian terhadap bahasa Arab. Ya, seorang penuntut ilmu itu hendaknya dia ya perhatian terhadap bahasa Arab. Ya, fata'khudhu minal lughatil arabiyyati ma yastaqimu bihi lisanuk wa ma ta'rifu bihi irtibatul ma'ani. Ya, yaitu engkau mengambil atau mempelajari bahasa Arab yang dengan bahasa Arab tersebut lisanmu akan lurus dan engkau akan mengetahui keterkaitan ya, keterkaitan makna-makna. Ya. Jadi seorang penuntut ilmu itu tidak boleh dia tidak mempelajari bahasa Arab. Paling minimal dari 12 cabang bahasa Arab, paling minimal dia pelajari 2 cabang, yaitu nahwu dan tasrif atau saraf. Ini paling minimalnya dia pelajari ya 2 cabang tersebut. Ya, karena bahasa Arab itu banyak cabangnya. Ya, ada 12 cabang bahasa Arab. Yang paling banyak diajarkan dan paling banyak dipelajari 2. Ya, itu pun biasanya
baru satu ya sudah ya tidak bertahan, ya hanya di awalnya saja ramai, ya kadang ada yang hanya mendaftar saja, setelah daftar tidak pernah muncul, ya ada juga yang mendaftar muncul 1-2 hari, ya kemudian hilang, ya ada juga yang kadang muncul 1-2 bulan setelah itu hilang, ya dengan alasan berat, ya padahal ya tidak ada yang berat, ya tidak ada yang berat kalau seorang itu menekuninya, ya seorang menekuninya, apapun yang ditekuni pasti akan menjadi ringan, ya yang menjadi masalah karena kita tidak menekuni, kemudian kita digelincirkan, dipalingkan oleh syaitan, ya kalau sudah terasa agak rumit-rumit, nah tidak usah datang, ya nanti tambah berat, ya tambah berat, ya kamu hanya menghabiskan waktu, ya itu bisikan-bisikan syaitan, ya bisikan-bisikan syaitan. Nah oleh karena itu ya jangan terpengaruh bagi yang belajar ketika melihat teman-temannya mundur, ya maka jangan terpengaruh dengan ya kemunduran mereka. Hendaknya seorang itu punya tekad, ya dia selesaikan 1 kitab, ya 2 kitab dan seterusnya, ya sehingga dia akan merasakan nanti nikmatnya, ya bahasa tersebut, ya nikmatnya ketika mengaji atau membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bahasa Arab itu hanya ilmu alat, tidak boleh juga dijadikan sebagai tujuan. Karena itu keliru. Kalau ada orang yang hanya fokus belajar bahasa tapi ya tidak menjadikan ilmu alat tersebut untuk mencapai tujuannya, ya ketika ada pelajaran akidah ditinggalkan, pelajaran tafsir ditinggalkan, ya tapi kalau bahasa semangat, ya ini hal yang keliru. Padahal tujuan mempelajari bahasa Arab agar seorang itu bisa memahami ayat-ayat Allah, memahami tafsir, memahami hadis-hadis Nabi SAW, ya demikian juga memahami akidah yang benar, ya memahami akidah yang benar. Kemudian di antara ya nasihat beliau adalah ar-rihlatu fi talabil ilm, yaitu melakukan rihlah, perjalanan di dalam menuntut ilmu, ya di dalam menuntut ilmu. Walaha aslun asil, dan rihlah ini merupakan pokok, ya di dalam menuntut ilmu, ya karena itu ya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu melakukan perjalanan yang jauh untuk mendapatkan ilmu, ya untuk mendapatkan ilmu, iya. Wa qad rahala Nabi Allah Musa alaihi salam min ajli mas'alatin min nafilatil ilm, ya Nabi Musa alaihi salatu wassalam telah melakukan rihlah, perjalanan sebagaimana yang dimaklumi di surah Al-Kahfi. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu tambahan, ya untuk mendapatkan ilmu tambahan, ya padahal beliau sudah ya berilmu, ya beliau sudah berilmu, beliau seorang nabi, seorang rasul, bahkan beliau adalah kalimullah yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu beliau ya meninggalkan tempatnya, beliau melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Nabi Khidir, ya alaihissalam, sebagaimana yang dimaklumi di dalam ya surah Al-Kahfi. Nah, kemudian yang berikutnya dari ya nasihat yang disampaikan di sini adalah al-ibtiadu anit taqlid, menjauhi ya taklid,
ya, menjauhi taklid. Apa itu taklid? Yaitu mengikuti ya orang yang tidak punya dalil tanpa dalil. Ya. Itu makna taklid. Ya. Mengikuti orang yang tidak memiliki dalil tanpa dalil. Ya, jadi yang diikuti tidak punya dalil. Kita ikut ya tanpa dalil juga, itulah taklid. Ya, membeo. Ya, membeo. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang itu yang dianjurkan adalah ittiba. Ya, mengikuti yang ada dalilnya. Mengikuti yang ada dalilnya. Ya, karena itu kita selalu bertanya, apa dalilnya ini? Kalau ada amalan, ya ditanyakan apa dalilnya. Ya, supaya kita ittiba. Karena itu dikatakan ittabi'u wa la tabtadi'u. Qad kufitum, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ittabi'u wa la tabtadi'u, faqad kufitum. Ya, ittiba'lah kalian, ikutilah dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, dan jangan kalian mengada-ada. Faqad kufitum, ya, sungguh kalian telah dicukupi. Ya, sungguh kalian telah dicukupi dari ayat-ayat Allah, dicukupi dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Dan jangan engkau berhenti. Ya, jangan engkau berucap ya apa yang engkau tidak memiliki ilmu. Ya, karena berucap tanpa ilmu itu termasuk dosa yang sangat besar. Ya, kesyirikan itu dosa besar. Ya, tapi dampaknya hanya bagi pelakunya. Tapi ya, berucap tanpa ilmu itu dampaknya terhadap pelakunya dan juga terhadap selainnya. Ya, terhadap selainnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Nah, maka hendaknya seorang itu menjauhi sifat taklid. Kemudian yang ke-13 adalah al-bu'du anil jadal, yaitu menjauhi perdebatan. Ya, menjauhi perdebatan. Apalagi di masa sekarang, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pintu perdebatan itu ya terbuka. Kenapa? Sarananya banyak. Ya, sarananya banyak di Facebook, ya, atau di ya sosial media yang lainnya. Ya, karena itu kita lihat ya orang-orang gemar berdebat ya di sosial media. Padahal yang berdebat ini adalah orang-orang yang ya tidak pernah belajar bahasa Arab. Ya, tapi subhanallah kalau dilihat perdebatannya ngeri. Sangat mengerikan. Ya, seolah-olah dia adalah Syekhul Islam. Ya. Maka hendaknya seorang itu menjauhi perdebatan. Ya. Karena itu ya seorang hendaknya ya mengikuti apa yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an semuanya sudah jelas. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga semuanya sudah jelas. Semuanya sudah jelas, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Ya. Perdebatan itu dilakukan kalau memang ya dibutuhkan, seperti mendebat ahlul batil, orang-orang yang menyebarkan kesesatan, ya, tapi yang melakukannya tidak sembarang orang, tidak semua orang. Yang melakukannya adalah ya para ulama, ya para ulama. Karena itu para ulama kita menulis kitab-kitab ya yang disebut dengan ar-rudud, bantahan-bantahan. Ya.
bantahan terhadap pelaku ini, ya, bantahan terhadap ya pelaku itu, ya, dibantah oleh para ulama. Dan ketika kita membaca bantahan-bantahan tersebut, maka kita akan mendapatkan ilmu. Ya, kenapa? Karena memang ditulis ya berdasarkan ilmu. Adapun kalau seorang itu ya berdebat, membantah, ya, debat kusir, membantah ini, membantah itu, tapi tidak didasari dengan ilmu, maka ketika kita membacanya pun tidak mendapatkan ilmu. Ya, juga tidak mendapatkan ilmu. Bahkan hanya ya biasanya seorang ya membaca ya dan dia ya justru semakin hatinya keras. Ya, hatinya keras. Nah, Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah satu kaum itu tersesat setelah mereka mendapatkan hidayah, setelah berada di atas petunjuk. Tidaklah mereka tersesat kecuali ya kalau diberikan perdebatan. Artinya kalau suka berdebat, ya, kalau suka berdebat, maka hendaknya seorang ya menghindari perdebatan, ya, jangan kita masuk ya nimbrung ya pada perkara-perkara yang ya kita tidak memiliki ilmu darinya, apalagi ikut-ikut berkomentar, ya, menulis, yang semua itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap apa yang kita tulis itu akan dimintai pertanggungjawabannya ya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada pepatah Arab mengatakan, wa ma min katibin illa sayafna wa yubqillahu ma katabat yadah fala taktub bikaffika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antara. Ya, ya, kata orang Arab atau pepatah Arab, wa ma min katibin illa sayafna, ya, tidak ada dari penulis kecuali pasti akan hilang, kecuali akan binasa, akan meninggal. Wa yubqillahu ma katabat yadah, akan tetapi Allah akan mengabadikan apa yang dia tulis, ya, apa yang ditulis oleh tangannya, ya. Fala taktub bikaffika ghaira syai'in, ya, maka jangan sampai tanganmu itu menulis sesuatu selain yasurruka fil qiyamati antara, selain perkara yang membuatmu bergembira ketika melihatnya pada hari kiamat. Ini jadi ucapan, tulisan, ya, itu hendaknya kita tahan kecuali pada perkara-perkara yang memang akan membuat seorang itu bergembira ketika melihat tulisan tersebut nanti pada hari kiamat. Wa ma min katibin illa sayafna wa yubqillahu ma katabat yadah fala taktub bikaffika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antara. Nah, kemudian ya nasihat yang ke-14, ya, dan ini yang terakhir yang disebutkan di dalam nasihat-nasihat ini, yaitu at-tathabbutu fil fatwa, yaitu tatsabbut, ya, tatsabbut, ya, terhadap fatwa. Artinya seorang, ya, sebelum berfatwa, ya, sebelum berfatwa hendaknya dia betul-betul memerhatikan hal
tersebut dia kokoh di atasnya, ya, dia memiliki argumen, dia memiliki dalil, ya, sehingga dia tidak berucap, ya, dia tidak berucap, ya, ucapan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Surah An-Nahl ayat 116. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib, jangan kalian mengucapkan, ya, terhadap apa-apa yang, ya, disifatkan oleh lisan-lisan kalian, ya, berupa kedustaan, lalu mengatakan hadza halalun wa hadza haram, ya, ini adalah halal, ini adalah haram, litaftaru 'ala Allahil kadhib, ya, agar kalian, ya, mengada-adakan atas nama Allah kedustaan. Jangan sampai lisan kalian mengucapkan, ya, ucapan-ucapan dusta dengan menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, ya, untuk apa? Litaftaru 'ala Allahil kadhib, ya, agar kalian atau sehingga kalian, ya, mengada-ada kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, la yuflihun, itu tidak akan beruntung, ya, tidak akan beruntung. Maka, ya, ini beberapa nasihat bagi seorang penuntut ilmu dari Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Ya, yang pertama itu hendaknya ikhlas di dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian yang kedua, bersabar di dalam menuntut ilmu, ya. Yang ketiga, bertakwa kepada Allah. Yang keempat, ya, tadi ada yang lewat, yaitu istimrar, continue, terus menerus di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang keempat atau yang kelima, tawadu dan menjauhi sifat kesombongan, ya. Kemudian yang keenam yaitu berterima kasih kepada guru, ya, para ulama yang kita ambil ilmunya, ya. Yang ketujuh yaitu menjauhi pelaku bid'ah dan tidak membaca buku-buku mereka. Demikian juga para ulama su, ya, dijauhi. Demikian juga yang ketujuh atau yang kedelapan yaitu bersemangat untuk berkawan dengan kawan-kawan yang saleh, orang-orang yang baik. Yang kesembilan yaitu menjaga waktu dan kesehatan. Demikian juga yang kesepuluh yaitu perhatian terhadap bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab. Yang ke-11 yaitu rihlah, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, ya. 12 menjauhi sifat taklid, membeok. Yang ke-13 menjauhi perdebatan, dan yang terakhir yaitu berhati-hati di dalam memberi fatwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa, ya, memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, ya, dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua sebagaimana yang selalu diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa-doa beliau selepas salat subuh, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan juga amalan yang diterima. Dan juga Nabi SAW berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain
la yustajabulah. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, demikian juga jiwa yang tidak merasa puas, serta doa yang tidak diijabah. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Iya. Sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.